gratifikasi itu ada dua kategori. Jadi gratifikasi itu nggak semua harus yang dilaporkan. Jadi ada juga gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Kembali lagi bersama saya di Ngopi, Ngobrol Pagi Informatif. Ryan Little. Ngobrol Pagi Informatif. Oke, di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang hangat, tapi juga panas-panas mencekik nih kayaknya nih kalau kita bahas. Nah, sebelum kita masuk langsung ke topik kita mau dengerin dulu dong tepuk tangan dari penonton. Mana nih penontonnya? Ramai banget nih studio kita hari ini. Studio kita hari ini ramai banget menyambut narasumber kita, nantinya ada 1.000 orang nih kayaknya ya. Ya nggak ketawa. Ya, udah ada yang nebak topik kita pagi ini apa? Ya betul sekali, yang di layar ada yang menebak gratifikasi. Benar, jadi topik kita pagi hari ini adalah tentang gratifikasi. Wow, ini lagi panas nih kayaknya ya di luar sana tentang gratifikasi, korupsi. Nah, kita mau bahas-bahas sedikit dengan narasumber kita yang pasti sangat tahu banget tentang gratifikasi, dan juga orang yang sangat pas juga untuk membicarakan topik ini. Tak lain dan tak bukan adalah Kepala KPKN Serang, Ibu Laila Hairani. Halo Ibu. Halo. Hot banget ya. Hot banget, narasumbernya tidak kalah hot dengan topiknya ya Bu ya. Siap. Oke Bu, kita kayaknya di episode sebelumnya kita udah kenalan nih sama Bu Rani ya Bu ya. Yang belum kenal, tonton episode sebelumnya ya Bu ya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali Bu ke topiknya ini ya. Tadi Debo udah bocorin dikit kalau topik kita hari ini kita membahas gratifikasi nih Bu. Nah, akhir-akhir ini tuh lagi marak nih Bu soal gratifikasi gitu-gitu kan. Kadang-kadang tuh orang mikirnya apa sih gratifikasi, gravitasi kali apa gitu-gitu kan ya. Karena dipleset ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton Ngopi nih Bu pengen tahu gratifikasi itu apa sih sebenarnya gitu. Mungkin dari situ dulu kali Bu. Gratifikasi. Baik, terima kasih Debo. Perkenalkan saya Rani, Kepala KPKN Serang ya. Jadi temanya kita mau sampaikan pagi ini yaitu peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenkyu. Kenapa peran masyarakat itu penting? Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi harus ada peran masyarakat untuk mendukung. Kalau kita sudah berintegritas, tapi kalau masyarakatnya belum, bisa kita nggak akan terjadi itu. Integritas tidak akan bisa ditegakkan. Makanya kita ambilnya dari situ temanya peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas gitu. Jadi kalau pengendalian gratifikasi di Kemenkyu tentunya kalau teman-teman sudah tahu semua ya bahwa memang sudah banyak diatur terkait pengendalian gratifikasi. Jadi dia ada di PMK, di KMK, yaitu memang kita sudah diberikan petunjuk ya bagaimana kita untuk pengendalian gratifikasi di Kemenkyu. Latar belakangnya bukan karena ada kasus-kasus ya tentunya ya, tapi itu memang sebelumnya juga sudah kita dikasih petunjuk untuk bagaimana caranya pengendalian gratifikasi di Kemenkyu, karena tugas dan fungsi kita itu tidak terlepas dari bersisian gitu ya, antara ada sisi risiko fraudnya di situ. Jadi makanya pejabat kita Menteri Keuangan mengeluarkan terkait dengan gratifikasi. Kalau saya langsung aja jelasin ya. Oke. Jadi kalau gratifikasi itu adalah telah diatur selain dari KMK juga ada diatur oleh KPK ya. Jadi terkait kewajiban penolakan, pelaporan atas penolakan atau penerimaan. Jadi tidak hanya menolak tapi harus dilaporkan juga. Kalau untuk KPK itu pelaporan itu yang penting ya. Nah, jadi gratifikasi itu ada dua kategori. Jadi gratifikasi itu nggak semua harus yang dilaporkan. Jadi ada juga gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ya. Jadi gratifikasi wajib dilaporkan itu apa sih? Jadi gratifikasi yang sepanjang gratifikasi diterima telah merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan yang seharusnya kewajiban,
maka menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ya itu. Yang tidak wajib apa? Ya, yang tidak wajib adalah yang berlaku umum. Ya, tidak bertentangan dengan peraturan berlaku dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, norma hidup. Misalnya kita ada undangan, terus kita kasih ampau biasanya, nah, itu kan berlaku umum ya, tapi tetap harus dibatasi ya, nilainya ya nggak boleh melebihi 1 juta kalau nggak salah saya gitu ya. Jadi terus ulang tahun ya itu boleh-boleh saja ya, atau perpisahan ya, kita memberikan kenang-kenangan perpisahan, kado ya, itu hal-hal yang umum masih itu tidak perlu dilaporkan ya. Itu Pak Debo untuk permulaan kita tentang gratifikasi. Oke, itu bridging kali ya, Bu, Ya. untuk ke pembahasan kita selanjutnya, karena kita udah tahu nih, kita sudah sepaham dengan gratifikasi itu apa. Nah, setelah kita tahu gratifikasi itu apa dan kenapa ya harus dilarang, nah ini nih yang kita pengen tahu. Gratifikasi itu ada sebenarnya, itu tuh seperti memberikan sesuatu ya sebenarnya. Iya. Tapi kenapa sih dilarang? Nah, kenapa dilarang ini kan berarti ada dampak negatif ya, Iya. kepada apa ya, kepada masyarakat mungkin atau kepada kita sebagai pelayan masyarakat gitu. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak Bu tentang dampak dari gratifikasi ini apa dan siapa saja yang ikut merasakan dampak? Oke. Jadi kenapa kita diatur dalam penanganan gratifikasi? Kenapa gratifikasi itu perlu ya kita pelajari? Jadi gratifikasi itu berdampak pada tiga ada pemberi, penerima, dan pengguna hasil. Ya, kalau pemberi atau vendor atau rekan itu dia bisa menjadi daftar hitam ya, bisa dia memberi ketahuan, terus terutama kepercayaan konsumen juga akan menurun ya. Sedangkan untuk penerima seperti KPK, P3 atau Pokja itu akan bisa ketahuan terjadi gratifikasi, tentu akan ada hukuman disiplin karena kita pejabat negara, penyelenggara negara atau ASN ya. Dan tentunya tidak hanya personnya yang terkena, terutama adalah institusi. Jadi kepercayaan publik tentunya akan menurun, seperti kasus-kasus yang kebelakangan di tenaga kita itu membuat opini publik kepada Kementerian Keuangan khususnya itu menurun ya. Oke, selanjutnya adalah pengguna hasil pekerjaan, pasti tidak puas ya, terus keselamatan gitu aja kalau terkait dengan pembangunan dan lain-lain. Gitu kalau untuk kurang lebih secara garis besarnya pihak-pihak yang terdampak gratifikasi. Gitu Mbak Debo. Oke, ternyata dampaknya itu ke peranan masyarakat, ke pelayanan publik itu luas juga ya Bu ya. Oke, nah kalau kita mendengar tentang gratifikasi ini, mungkin ada teman-teman ngopi, sobat ngopi yang bertanya-tanya, lalu apa sih perbedaannya dengan mungkin kayak suap atau pemerasan begitu ya Bu? Mungkin Ibu boleh menjelaskan sedikit nih biar teman-teman ngopi juga sepaham gitu dengan kita, apa sih perbedaannya gratifikasi dengan penyuapan dan pemerasan begitu? Bentar ya, kalau untuk tadi pertama penyuapan ya. Kalau penyuapan itu di situ ada permintaan ya, permintaan khususnya dari pemberi jasa ya, terutama dari ada meeting of mind, kesepakatan di situ ada. Kalau untuk penyuapan itu ada kesepakatan, jadi ada proyek kesepakatan mau ngasih berapa gitu ya, itu intinya ada meeting of mind. Terus untuk satu lagi adalah pemerasan ya. Kalau pemerasan biasanya inisiatif berasal dari pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan bisa kayak kita nih KPKNL ya, dan disertai dengan paksaan baik itu halus atau kasar. Nah, itu pemerasan ya. Jadi mungkin kalau nggak dikasih, layanan kita akan kita lambatkan. Nah, itu contoh khususnya ya. Nah, sedangkan untuk gratifikasi tidak ada meeting point, tidak ada kesepakatan di situ, dan tidak perlu juga ada transaksional. Kalau beda dengan yang suap. Yang suap itu ada ya transaksionalnya, dan niat jahat belum ada muncul di situ. Pada saat penerimaan belum ada, tapi dianggap ada jika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari ya KPK. Ya itu perbedaannya. Nah, itu jadi kalau menyuap itu tuh berarti kayak kita tuh punya kepentingan di sini. Ya. Kita memaksa. Gratifikasi itu mungkin lebih ke kayak hubungan baik ke depan gitu. Iya. Mungkin pengguna jasa terpuaskan, jadi dia mengasih sesuatu baik itu di awal mungkin tidak ada kaitan dengan pekerjaan ya, tapi tetap karena dikasihkan jadi langsung jadi ada ikatan seperti apa. Jadi kayak lebih spesial. Nah, gitu itu yang perlu dihindari. Oke, nah
setelah kita tahu nih Bu dampaknya, perbedaannya antara suap, pemerasan, dan gratifikasi, apakah ada sanksi atau hukuman jikalau ketahuan nih Bu melakukan mendapatkan Gratifikasi gratifikasi gitu atau ya. memberikan gratifikasi? Oke, ada tentu diatur ya. Jadi kalau ada larangan pasti ada larangan, pasti ada hukumannya kalau larangan itu dilanggar. Itu semua peraturan itu selalu ada gitu ya. Contohnya di sanksi atas tindak gratifikasi menurut Undang-Undang 31 ya 99 KPK dan Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu pasal 5-nya dipidana penjara paling singkat 1 tahun ya, paling singkat, dan paling lamanya 5 tahun. Kemudian juga diberi denda sedikitnya 50 juta dan paling banyak 250 juta. Kepada siapa aja? Jadi setiap orang yang memberi atau menjanjikan aja udah kena loh ya. Nggak usah harus memberi, menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu ya, yang sesuai dengan jabatannya tentunya ya, yang bertentangan dengan kewajiban. Misalnya harusnya dia melaksanakan A karena dikasih ya supaya berbuat C misalnya gitu. Ya itu. Jadi memberi atau menjanjikan. Yang kedua adalah memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban ya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jadi itu. Jadi ada dua itu yang bisa dikenai gratifikasi. Selain itu, selain di pasal 5 tadi juga diatur di pasal 12B ayat 2 pidana. Ya, ini udah pidana ya bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, penjara seumur hidup. Atau pidana paling singkat tuh 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana yang denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 M. Nah, itu jadi tidak hanya dia kalau sebagai pegawai negeri nanti dapat hukdis, udah pasti ada sisi pidananya. Ya itu yang otomatis kan kalau udah dipidana ini kan langsung pemberhentian ya dengan tidak hormat. Jadi itu yang cukup kuat ininya ancaman hukumannya itu supaya ya untuk memaksa lah pegawai negeri untuk tetap berintegritas. Benar. Berarti dengan adanya peraturan yang sudah menyatakan kalau kita tidak boleh gratifikasi dan disertai dalam hukuman-hukumannya, berarti emang jelas kita tidak boleh menerima gratifikasi, tidak akan menerima gratifikasi, dan juga dari masyarakat atau pelayan publiknya kita juga jangan memberikan gratifikasi. Iya, itu tadi di awal saya bilang harus ada dukungan ya. Kalau kita tentunya pengguna jasa ya, pengguna jasa kami harapkan juga gitu mendukung kami. Jadi jangan kami sudah tidak nih ya no gratifikasi tapi mereka tetap ngasih atau apa. Jadi kita himbau supaya mendukung kita dalam melaksanakan kerjaan kita ya. Cukuplah ucapan terima kasih sudah sangat baik bagi kita gitu, dan ucapan atau reward ya, memberikan penghargaan dalam bentuk piagam gitu kalau memang pelayanan kita sudah sangat bagus menurut mereka. Itu udah menurut kita sudah bagus sekali. Sudah sangat berterima Terima kasih sekali ya. Nah, setelah kita tahu nih Bu, kita tidak boleh menerima gratifikasi, kita juga memberikan keterbukaan tentunya kepada masyarakat untuk mungkin melakukan pengaduan Bu. Ya. Karena setelah masyarakat juga tahu, sobat-sobat Ngopi juga sudah tahu kalau ternyata KPK Serang dan instansi-instansi lainnya di Kementerian Keuangan itu tidak boleh menerima gratifikasi dan tidak boleh juga memberikan gratifikasi. Ya. Kalau masyarakat tahu, misalnya ngelihat gitu ya Bu ya, misalkan sekarang tuh kita pakai baju Kemenkyu, tiba-tiba ketemu di kafe, kok ada ngasih-ngasih amplop atau apa gitu-gitu kan, masyarakat tuh bisa ngadu gimana caranya? Oh iya. Ya tentunya ya itu. Jadi karena tadi kita peran masyarakat dibutuhkan, tentunya kita punya instrumen ya untuk masyarakat bisa untuk mengadu ya terkait dengan penyelenggara negara atau ASN yang berbuat tidak sesuai ya, yaitu bisa gratifikasi, suap dan lain-lain. Itu kita kalau di Kemenkyu ada WISE namanya ya. Jadi suatu sistem pengaduan berbasis internet yang diharapkan memudahkan masyarakat ya, pegawai. Tidak hanya masyarakat ya, pegawai sesama juga bisa ya. Nah, pegawai maupun pejabat Kemenkyu melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin ya. Yang mana itu di sini WISE dapat digunakan sebagai alat deteksi dini untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian oleh pelayanan kepada masyarakat. Nah itu jadi tidak hanya masyarakat. Mungkin kita sebagai teman sudah ngasih tahu ya, tapi masih dikerjakan, sungkan. Ya kita bisa teman-teman bisa mengadukan melalui WISE, dan itu rahasianya diterjamin ya. Boleh saya sampaikan peran penting WISE lagi ya, selain jadi para pegawai Kemenkyu dan
masyarakat sebagai pelapor itu ya peran pentingnya WISE ya. Pelanggaran yang dilakukan cepat atau lambat pasti akan dilihat atau diketahui. Saluran pengaduan sebagai early detection, jadi sebagai awal perbaikan. Jadi itu saluran pengaduan gunanya untuk itu ya. Terus saluran pengaduan sebagai deterrence ya. Terus penanganan pengaduan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Itu gunanya kita memberikan saluran-saluran pengaduan itu. Jadi biar masyarakat bisa juga terjaga identitasnya, kan mungkin dia mau melapor tapi takut ya nanti karena mungkin temannya sendiri, jadi nanti orang jadi atau atasannya ya. Jadi WISE itu benar-benar melindungi pelapor gitu. Berarti sudah ada platformnya ya Bu ya, sudah ada wadahnya untuk pengaduan ini. Tadi kita tahunya WISE ya. Ada WISE kalau dari Kemenq, nanti juga ada kalau Kemenpan RB ada lapor span ya, bukan lapor Pak ya. Saya saya tadi mau nyebutin iya, mau nyebutin lapor Pak, ternyata lapor span ya. Nah itu ya, nah, kalau KPK goal ya, KPK goal ya. Terus kalau di saluran di KPK sendiri kita ada punya saluran pengaduan dari WA ya, ada WA, ada pasti juga WISE, lapor span dan itu ya. Oke, berarti layanan pelaporannya sudah tersedia ya, kita bisa langsung akses di sini. Oh ya, tadi juga ada lewat sini. Ada ya. Oke, terakhir nih. Ya. Apa pesan Ibu kepada masyarakat, kepada Sobat Ngopi apabila ingin melaporkan pelanggaran? Apakah ada pesan-pesan Ibu? Oh gitu, oke. Jadi teman-teman semua, kita punya pesan ya. Jadi sebaiknya pelaporan itu tidak dilakukan ke media sosial ya. Jadi kami punya tuh yang tadi instrumen, janganlah melaporkan di media sosial, karena kalau media sosial nanti malah bisa dipakai, itunya bisa berkembang tidak sasaran istilahnya ya. Jadi sebaiknya di saluran-saluran resmi kita ya. Nah kalau di media sosial identitas sudah pasti ketahuan, mau pakai anonim atau apa ya, jejak digital itu nggak bisa hilang, bisa ditelusuri ya. Jadi sebaiknya ke saluran-saluran resmi yang sudah kita sebutkan tadi, supaya tepat sasaran, dan kita udah punya rentetan. Kalau ada pengaduan ini sudah ada SOP-nya, bagaimana sampai mana. Ya pasti insya Allah kita akan tidak terpilih laporan yang masuk. Tentunya tetap ada analisa ya, ada full bucket, nggak semena-mena betul laporan tuh pasti ada hasilnya itu akan dihukum, enggak. Jadi belum tentu juga ya. Jadi karena nanti ada kategori tadi, apakah itu masuk fraud atau tidak fraud ya, ada dua ya. Nanti di klasifikasi fraud atau tidak fraud. Ya kalau tidak fraud juga dilihat ini kemana arahnya ya. Ternyata cuma meminta, kadang-kadang masyarakat tuh mentang-mentang ada ini WISE masuk aja. Ternyata dia tidak mengadukan, cuma minta penjelasan. Ya itu masuknya ke ranah PPID ya. Nah itu nanti penanganannya beda ya. Tapi kalau yang benar-benar fraud, misalnya dia mengadukan ini loh, salah satu pegawai Anda meminta gitu misalnya pemerasan, ya itu masuk fraud ya. Nanti fraud ada lagi tuh langkah-langkahnya sampai mana. Jadi ada full bucket, ada kita panggil sampai pelapornya pun kita akan minta keterangan apakah benar ada buktinya enggak, dan lain baru nanti langkah-langkah selanjutnya bisa diselesaikan. Gitu Mbak Debo. Oke, ya, Sobat Ngopi seperti yang dijelaskan Bu Rani tadi juga, jangan takut ya berarti Bu ya, karena benar-benar identitasnya akan aman ya. Oke deh. Bu Rani, terima kasih, sangat terima kasih sudah mau berbagi dengan kami dan sobat-sobat Ngopi tentang bagaimana gratifikasi dan juga tentang pengaduan kalau misalnya melihat gratifikasi di lingkungan sekitar ya Bu ya. Oke, mungkin ada slogan kita, say no gratifikasi. Ya, say no gratifikasi. Yes, ya, gratifikasi no, integritas yes. Oke, ya. Mungkin boleh coba kali ya, menonton yang 1.000 orang juga ya. Ya. Gratifikasi no, integritas yes. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Gratifikasi no, integritas yes. Sampai ketemu di episode Ngopi selanjutnya. Yuk, mari ngopi dulu.